Ya, kita coba ya. Let's go. Halo guys, welcome back to RZ Media. Jadi di video kali ini gue akan membahas sebuah topik yang menarik dari mobil ini. Karena gue setelah melihat-lihat tuh banyak orang yang sekiranya penasaran sih. Kira-kira apa itu? Yaitu adalah rasa berkendara dari mobil MG ZS ini. Selain rasa berkendara, gue juga akan sedikit sharing mengenai tentang bagaimana sih tenaga, karena yang gue lihat ya, yang dari kalian ini ragu akan gimana performa mesin dari MG ZS ini. Jadi daripada lama-lama, mending langsung gue buktiin secara langsung. Nanti gue coba tes mungkin di jalan tol, kecepatan dari 0 ke 100 tuh berapa detik. Pokoknya kita hari ini ngetes ini mobil kira-kira gimana performanya, dan gue sekalian sharing tentang bagaimana rasa berkendaranya. Sebelum gue mulai, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe biar gue terus semangat nih bikin video ini. Jadi gue akan memberikan banyak sekali informasi mengenai mobil ini. Kemudian tadinya gue mau bikin mengenai fitur-fitur rahasia di mobil MG ZS ini, tapi sepertinya gue akan membuat video mengenai rasa berkendara dulu, karena ini pasti yang kalian paling kepoin gitu kan, kayak gimana sih ini, apakah bener ini tuh ya bisa dibilang mobil China gitu kan. Nah, jadi langsung aja gue buatin. Oke, let's go, yuk kita mulai. Oke, dari yang pertama kita coba dari awal pas masuk dari mobil ini. Wow. Bisa dilihat aksen coklatnya, ini memberikan kesan mewah ya, kayak BMW tipe eksekutif warna coklat. Jadi gini rasanya. Terus ini pas pertama kali dinyalakan, tombol di sebelah sini. Oke, ada lagu di mute. Kita nyalakan AC dulu. Kita lihat ambience sekitar. Let's go, kita coba angkat, masukkan GD. Pakai seatbelt dulu guys, jangan lupa guys. Oke, udah siap. Let's go. Ini ada sunroofnya, kelihatan terang. Oke, kita sekarang lagi di jalanan, di perumahan masih. Nah, kita cek ya mana rasa berkendaranya. Kita ingin belok, putar balik dulu. Kita cek radius putarnya. Oke, pelan-pelan cek kiri kanan. Nih, kalian bisa lihat dia nyala. Kita bisa tahu. Oke, tadi gue pepetin. Oke, bagus. Tidak terlalu melambung jauh, tapi ya memang nggak terlalu ini juga, nggak terlalu bisa mepet juga. Tapi oke lah, untuk putar balik radius putarnya dia nggak cukup mengganggu ya. Kita nggak perlu 2 kali untuk putar balik gitu-gitu. Bahkan gue pernah yang memang sempit, yang kayak di daerah mana ya, di daerah Depok itu jalannya sempit, terus putar baliknya juga sempit, tapi masih dapat sekali doang. Jadi nggak perlu repot-repot 2 kali untuk putar balik. Kalian bisa lihat di sini. Oke, kita mulai dari dashboardnya dulu deh, yang paling dasar. Kita lihat dashboardnya, ini memberikan kesan menurut gue ya yang sangat mewah. Ini feelnya dari pertama gue naik ini kayak ini bukan mobil Jepang pada umumnya. Memang bukan mobil Jepang, tapi bukan mobil seperti mobil-mobil konvensional lainnya yang terkenal di Indonesia, gitu kan. Karena menurut gue ini beda banget feelnya. Ini menurut gua ini hampir feelnya seperti mobil Eropa, bukan seperti mobil Jepang. Karena memang mungkin dasarnya dia karakter brandingnya dulu dari British ya, mungkin masih ada campur tangan itu. Jadi ini mewah. Kalian bisa lihat di sini ambience-nya tuh memberikan tidak monoton gitu, karena dengan warna yang dia cukup coklat muda ini, jadi memberikan kesan yang segar gitu, yang mewah.
Terus juga dengan posisi penempatan penempatan fitur-fiturnya tuh bagus dia. Sambil kita pelan-pelan aja ya, karena gue sambil nyuting karena tidak punya kamera kru, jadi sendiri aja. Nah, oke. Jadi untuk dari quality bahannya tuh kalian bisa lihat bahkan mulai dari setir. Ini dia kulitnya kulit tapi bagus gitu loh guys, nggak yang sembarang setir keras gitu. Memang keras cuma dia soft touch gitu. Terus juga dashboard ini stitchingnya beneran. Terus juga gue paling suka sih kulitnya yang warna coklat ini karena empuk banget disentuh, bahkan di samping ini juga ada, bahkan di kursinya ini menurut gue bagus banget kualitas dari joknya, jempol pokoknya. Dan gue posisi duduknya cukup nyaman, terkena sentuhan dari jok kulitnya ini. Jadi yang gue rasain jujur ini tuh kayak mobilnya besar gitu. Posisi duduk gue tuh gue rebahin yang paling rebah karena gue suka kayak gitu. Dan ini kerasa memang mobilnya gede gitu. Gak tahu ya, kayak gue ngefeelnya dashboard kanan ini tinggi. Jadi kesannya gue memang lagi di dalam mobil gitu. Kayak bukan yang tinggi banget. Jadi gue ngerasa safe aja gitu. Dan ngerasa comfort. Jadi nyaman aja. Apalagi di sini ada handrestnya juga di sebelah kiri, jadi bisa nyetir sambil santai gitu. Kira-kira gimana menurut kalian? Apakah bisa dilihat dari kamera? Kalian harus ngerasain langsung sih kalau mau. Ini benar-benar terasa nyamannya. Oke, selanjutnya yang kedua setelah tadi tentang mengenai dashboard dan kualitas bahan. Tadi pokoknya overall oke ya. Terus yang kedua tentang mengenai posisi berkendara. Jadi gue balikin ke gue deh. Jadi posisi berkendara ini menurut gue itu sangat enak kalau menurut gue dari posisi kursinya. Karena kursinya ini bisa yang meskipun gak rebah-rebah amat, tapi dia tuh cukup rebah. Dan gue bisa santai lah pokoknya istilahnya gitu. Nggak yang terlalu memaksakan gue untuk tegak gitu, enggak. Jadi gue bisa santai. Dan ya itu memang ada kekurangannya sih. Memang ini terlalu condong ke kiri, tapi itu sebenarnya hanya kebiasaan aja sih menurut gue ya. Jadi untuk kalian kalau udah kebiasa ya kalian akan nyaman-nyaman aja gitu. Tapi mungkin untuk orang yang berbadan besar banget itu mungkin menurut gue agak kurang nyaman sih. Jadi cocok buat untuk orang anak-anak muda atau ibu-ibu itu cocok. Nah ini pokoknya ngerasa feel-nya seperti mobil Eropa sih, bukan seperti mobil-mobil lain Jepang biasa lain di harga segini loh guys. Ini gua jujur, ini gua nggak dibayar, nggak lah aja orang. Ini gua mobil memang beli gitu kan, nyokap gua beli, jadi terus gua cobain, gua review, gua teliti kira-kira apa yang membedakan dari mobil ini. Kalian bisa lihat juga suasananya kan juga bagus dari mobil ini, kelihatan fresh gitu, kelihatan segar. Jadi nggak membosankan. Jadi gue untuk dalam kota ini gue memang nyaman banget ini mobil, enak. Oke, dan selanjutnya mobil ini untuk kekedapan suaranya itu menurut gue cukup kedap, tapi yang tidak kedap banget. Ketika hujan itu tidak terlalu mengganggu audionya, tapi meskipun audionya kurang bagus, tapi masih tetap kedengeran. Ini kalian bisa lihat gue nggak ya? Ini gelap, ketutupan pohon. Semoga masih lihat. Jadi ini mobilnya tuh kekedapan suaranya oke. Bahkan ketika hujan, karena mungkin ini kaca ya, jadi nggak terlalu berisik yang cetang-cetang itu. Jadi menurut gue tetap nyaman. Kalau mobil lalu lalang sih nggak kedengeran sih, kecuali dia pakai knalpot ya, knalpot custom gitu ya, kelihatan. Jadi ini cukup nyaman lah. Auranya aura memang mobil Eropa gitu. Sekarang gue lagi menuju ke tol. Kita coba ya gimana sih performa mesinnya. Kalau misalkan dari seperti jalan biasa kayak gini sih menurut gue nyaman-nyaman aja, nggak ada yang bikin gue nggak srek. Gasnya sih nggak bolong loh, maksudnya tetap dia tuh responsif. Kalau gue gas ya dia tetap maju. Ini cuma nggak tahu ya kalau performance, karena mobil ini memang bukan diperuntukkan untuk kalian balapan, karena ini mobil konvensional juga. Mobil kalian untuk memang sehari-hari santai gitu, kecuali kalian memang pengen balap ya, bukan mobil ini pasarnya gitu. Ini mobil yang untuk kalian nyaman memang di dalam kota.
untuk membantu kalian kegiatan-kegiatan gitu. Apalagi kan dari tampangnya nih mobil ini nggak jelek gitu, jadi kayak kalian bawa mobil ini tuh udah nyaman, pede. Kalau masalah brand lah, itu namanya brand baru, itu memakan waktu. Toyota aja butuh berapa tahun, puluhan tahun untuk bisa dapat dipercaya sampai kayak sekarang. Nah MG kan baru banget, jadi ya mungkin masih sedang membangun build. Cuma untuk inisiatifnya memang oke ini brand. Nah kita sekarang lanjut ke tol yuk. Nih bahkan nih sebagai contohnya ya, depan kan kosong. Ini gua gas ya, tuh 2, 3, go. Ini gua nggak terlalu ngegas karena gua juga nggak berani, tapi dia responsif. Tuh, kenceng banget dia. Maksudnya nggak yang lambat juga gitu loh. Kalau kalian misalkan nggak pengen yang balapan banget, cuma pengen kenceng, ya ini cukup lah. Tidak terlalu mengganggu gitu guys. Apalagi kan katanya torsinya kurang apa gitu loh. Jadi kayak nggak juga sih. Maksudnya ya kalian buat apa gitu kenceng-kenceng, kan kurang penting juga menurut gua. Kecuali kalian memang buat balapan, ya ini nggak bisa gitu, bukan peruntukannya. Tapi buat santai it's fun to drive juga gitu loh kalau gua bilang. Apalagi setirnya bisa diganti mode-mode ini, mode-mode setir berat, setir ringan. Nah ini kalau kalian ini kalian bisa lihat gini, santai jadinya seperti yang gue contohin nih tuh. Dan ini ngikutin loh, tuh gue belok kanan, mereka belok kanan nih kayak gini nih, kan lagi rame banget. Wah kayak gini, tapi kita bisa lihat dari kanan, oh kanan kita ada motor, awas, kanan kita kosong nih, kalian bisa lihat. Bahkan ini bisa dirubah. Kalau kalian mau depannya sih silahkan gitu. Kalian mau ngecek depannya juga bisa. Tapi ini lagi hujan ya guys ya, jadi agak berisik mungkin nih. Nah ini seperti yang gue bilang tadi, gak terlalu kenceng suara airnya. Dan ini yang gue suka, dia juga udah auto loh, auto wiper kayaknya ya. Karena waktu itu gue lagi diem terus hujan, terus tiba-tiba dia nyala sendiri. Ini belum paling bawah nih, dia nggak ini kan karena nggak hujan. Nih gue setting ke bawah juga bisa tuh. Kalau ke atas ya dia sekali lah, cuma dia setelah itu enggak, cuma dia akan auto. Kalau ketika hujan dia bisa langsung nyala gitu wipernya. Jadi juga udah auto light, auto wiper, itu oke. Oke, ini lagi agak macet, lagi pelan-pelan. Terus kalian bisa, yang kata gue, kalian bisa masuk ke 360. Kalian bisa lihat depannya sambil macet. Jadi kalian gak usah khawatir gitu kalau misalkan nanti langsung pindah. Ini kalian gak usah khawatir kalau mobil depan tuh sudah dekat. Jadi tetap santai aja. Oh, kalian bisa tahu jarak sama Alphard sama Velfire sebelah tuh gimana. Terus lihat depan. Nah cuma kalau udah kecepatan 15, nah mati dia kan, di atas 15 tuh udah mati. Kita lanjut, kita udah hampir masuk tol. Nah setelah ini gue setting dulu, ada kamera di belakang, pakai kamera HP, bisa nanti kalian lihat dari posisi belakang, jadi gue tetap bisa fokus nyetir. Ini santai, kalian bisa lihat ambience-nya tuh enak gitu di sini, mobil ini tuh kelihatan besar mobilnya, nyaman lah. Apalagi dengan ini digitalnya itu keren banget. Oke, kita langsung masuk ke tol ya. Gue settingin ini dulu, nanti kita berhenti di sana. Let's go. Oke, ini sebelum gue nyoba performanya, kita ini coba lihat cruise controlnya. Jadi cruise controlnya nih di sini. Nah itu kalian tinggal pencet set aja gitu. Jadi misalkan set, oh dia cruise set 67, udah dia bakal tetap 67 nanti. Ya ini 66 karena lagi tanjakan. Nah dia udah balik 67, udah gini. Kalau kalian bisa mau naikin, tinggal di ke atasin gini, nanti dia cruising setnya naik terus. Nah ini yang maksud gua autopilot secara manual, jadi semi. Jadi bisa gua turunin, cuma agak lama kalau di sini. Nah, jadi bisa ngatur kecepatan langsung dari sini.
enak gitu. Ini khusus buat di tol. Nah ini tol udah sepi kan, yuk kita coba yuk. Oke, halo guys, jadi udah gue pasang ini sekarang. Ini pakai kamera HP. Nah sekarang kalian bisa lihat gue ada di jalan tol. Jadi kita langsung saja yuk nyoba gimana kecepatan mobil ini. Kita bisa langsung nyusul. Oke, siap. 2, 3, kita coba ya, let's go. Ini gua becek terus nih guys. Wah, 100. Emang agak lama sih, karena dia kayak dia nggak yang langsung gitu. Memang kalau mungkin untuk kecepatan dari 0 ke 100 dia memang lama gitu loh dibandingkan yang mobil-mobil lain. Kalian nanti gue nggak tahu ini berapa detik yang tadi ya kan, nanti coba kita lihat di ininya, terus gimana menurut kalian. Jadi berapa detik nanti di videonya gue kasih tahu pas gue udah ngedit. Oh segini, ternyata terbukti berarti ya segitu. Memang mungkin nggak cepet, itu nggak ada cepet-cepetnya sih kayak tadi tuh. Cuma dia ya kalau untuk jalan seperti ini ya normal gitu. Oke, sekarang udah di Depok, gue menuju balik lagi ke rumah. Nih kalian bisa lihat ini dia Apple CarPlay-nya. Nah, jadi gue bisa gede banget kan, kelihatannya tuh enak gitu dilihat sambil santai. Jadi tinggal nengok ke kiri aja nanti, atau bisa pakai suaranya Google, nanti kalian dikasih tahu ini kemana, belok kemana. Jadi ini cukup nyaman dan ini yang sepertinya Apple CarPlay yang terbaru deh. Udah yang terbaru. Jadi bagus banget. Bukan ini Maps. Ya udah pokoknya gitu. Sekarang nanti gue balik ke rumah, gue jelasin tentang gue buktiin tentang build quality dari mobil ini. Ya kalian bisa lihat tuh historical data tuh yang paling tinggi 20, average-nya 20 tuh. Kayak gunung. Itu yang tadi pas gue kenceng. Nah, kalian bisa lihat historical datanya ya. Oke guys, sekarang sudah nyampe rumah gua dan ya gua mau nunjukin seberapa bagus seberapa oke build quality dari MG ZS ini. Kita bisa lihat. Kita pencet-pencet ya guys ya. Tuh ini keras banget nih, kita goyangin coba. Memang agak sedikit goyang tapi yang nggak dalam banget, masih keras. Ini meskipun plastik keras dan ini soft touch. Ini juga keras. Tuh, gua goyang-goyangin nih, nggak renyek-renyek gitu loh guys. No, dia solid banget. Meskipun plastik tapi ada yang plastik tapi solid gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah dari besinya. Ayo kita keluar. Nih, kalian bisa lihat, ini berat banget. Ini bukan kaleng sembarang, bukan kaleng. Solid banget akhirnya. Jadi bagus. Aduh kayaknya berembun nih. Kena hujan guys. Kena hujan. Ntar dilap dulu. Oke, jadi itu aja video kali ini mengenai rasa berkendara tadi. Terus juga kita ngetes mesinnya. Terus sama build quality-nya. Ini secara singkat lah. Overall mobil ini memang untuk masalah performance dari mesin memang kurang, gue akuin. Jadi ini mobil bukan untuk yang kenceng-kencengan. Tapi kalau ditanjakan sebenarnya gue waktu itu pakai di Sentul aman-aman aja, nggak yang ini. Asalkan nggak ekstrim banget sih, it's okay gitu. Jadi menurut gue tetap kalau misalkan kalian nyari yang bertenaga banget itu ya berarti bukan mobil ini. Tapi untuk kenyamanan, keamanan itu berarti ya mobil ini cocok lah untuk kalian, karena keamanan itu yang paling penting dibandingkan mesin. Dibandingkan performa, keamanan tetap nomor 1 guys. Kalau kalian lihat mobil MG ZS ini mendapatkan bintang 5 di NCAP. Itu kayak NCAP yang ASEAN ya. Itu kayak bukan platform sih, kayak fasilitas untuk ngetes mobil.
Jadi seberapa safety yang ada orang-orangannya itu loh, yang nggak logonya bulat terus ada kuning hitam itu. Nah itu dia tuh dapat rating 5 star. Jadi untuk masalah safety ini bagus banget karena memang kalau dilihat secara langsung body build mobil ini tuh bagus gitu loh, nggak yang kayak murahan gitu guys. Jadi ya menurut gua ya ini mobil overall oke lah untuk dipakai harian dan juga dipakai di dalam kota. Jadi itu menurut gua guys. Gimana menurut pendapat kalian? Kalian bisa komentar di bawah, kita diskusi lagi. Nanti gua jawab lagi di komentar. Pokoknya ya mungkin kalau kalian ada yang masih kepo langsung komen aja di bawah. Nanti gue balas. Terus ya udah sepertinya itu aja. Kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you guys in the next video. Bye bye.